Salam Rehat, Renungan Hati Sehat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sukacita, menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Pada kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Masihkah tawar hati? Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kesehatan berkah yang Tuhan limpahkan dalam setiap kami. Dan bersyukur juga untuk saat ini kami ada kesempatan untuk merenung akan kebenaran firman. Rehat, renungan hati sehat. Berikanlah kami hikmat-Mu, ajar kami untuk semakin mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Awalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, harapan pastilah hal yang baik ya, yang terbaik. Tetapi bagaimana ketika di antara kita banyak yang merasa tidak baik dan masih banyak orang yang tertatih-tatih, orang yang merasa khawatir, merasa bagaimana untuk hari depannya, dan juga ada perasaan yang muncul dan juga tawar hati. Mari kita belajar di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan Yosua pada waktu itu dan juga mengingatkan kita pada saat ini ketika kita merasa kecut dan tawar hati. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu dan segala yang dalam, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Musa dan Yosua diberi tugas untuk membawa bangsa Israel dari keperbudakan di tanah Mesir. Dan ketika tugas Musa sudah selesai, tugasnya itu di tengah perjalanan Tuhan memanggil Musa. Di dalam Ulangan 34 ayat yang kelima, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Musa mati, oleh Tuhan tugas itu dilimpahkan kepada Yosua, dan Yosua dipercaya untuk membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tahu kalau Yosua ini mungkin merasa bahwa masih muda dan belum berpengalaman seperti Musa ya, dan mungkin mentalnya juga belum siap, dan banyak pertimbangan-pertimbangan yang
menjadi pergumulan Yosua pada saat itu. Mungkin juga hatinya ciut, hatinya kecut. Ya, kalau dilihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kecut itu takut dan hampir sama dengan tawar hati atau bernyali kecil. Dan juga kecut itu atau tawar hati itu seperti resah, ragu-ragu, gusar, putus semangat, dan bahasa yang lain masgul. Ya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, firman Tuhan ini adalah untuk meneguhkan Yosua pada waktu itu. Di ayat ini juga ada tekanan, yaitu tekanan yang begitu kuat, yaitu kuatkanlah, teguhkanlah, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan berjanji menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, walaupun yang pasti Tuhan itu selalu ada di dekat kita dan menyertai kita, bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Dan kita yakin dan percaya bahwa kerinduan kita juga Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak merasakan itu, kadang-kadang kita tidak terlalu peka bahwa Tuhan ada. Sebetulnya karena kondisi, situasi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa aku menyertai kemanapun kamu pergi. Nah, bagaimana ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu menyertai kita? Pasti perasaan kita merasa damai, perasaan kita merasa nyaman, dan perasaan kita merasa aman ketika Tuhan bisa kita rasakan keberadaannya. Dan akan lebih cukup membahagiakan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita dibandingkan kita punya harta yang banyak. Ya, dan itu yang kita imani, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita kemanapun kita pergi. Di ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ini juga untuk kita semua. Kalau kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam pergumulan, ingatlah ayat ini. Kuatkan dan teguhkanlah. Jangan tawar hati, jangan kecut. Dan ya, jelas Tuhan tahu bahwa pada waktu itu Yosua itu mengalami kegalauan, mungkin ya kegalauan ketika dia diberi mandat, diberi tugas untuk melanjutkan tongkat kepercayaan Musa untuk membawa bangsa Israel kepada Yosua. Nah, mungkin hatinya ya seperti nyalinya kecil karena belum berpengalaman ya, dan rasanya mungkin berkecamuk dalam diri Yosua juga pada waktu itu ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun pergi, itu janjinya kepada Yosua dan juga perjanjinya kepada kita. Sebuah janji bahwa Tuhan juga menyertai kita saat kondisi seburuk apapun, saat badai menghalangi kita, asalkan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak
bergeser kasih Tuhan, penyertaan kita. Hanya kadang-kadang kita yang menjauh dari Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Bagaimana supaya kita tidak kejut, resah, dan gusar? Yang pertama, janganlah untuk memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari siang dan malam? Supaya telinga kita mendengar. Dan ketika memperkatakan firman Tuhan, telinga kita mendengar dan iman kita dikuatkan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, telinga kita mendengar. Ketika kita mendengar, kita akan dikuatkan. Iman kita akan dikuatkan. Supaya kita tidak kecut hati, tidak tawar hati. Yang kedua, merenungkan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengerti akan peringatan-peringatan Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Dan kita semakin tahu akan kedalaman hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anaknya. Yaitu semakin kita akan berakal budi. Mazmur 119 ayat yang ke-99 dikatakan, Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Nah, ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, kita akan mendapatkan dan kita tahu akan apa perintah Tuhan, apa peringatan-peringatan Tuhan, apa yang dimaui hati Tuhan. Dan kita semakin berakal budi. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita akan lakukan, apapun yang kita akan bertindak, itu kita bertindak hati-hati. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan kita tidak tersandung, supaya kita beruntung. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini diulang ya di ayat yang ke-8 ke-9 tadi ya. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ketika kita bertindak hati-hati, bagaimana kita memikirkannya, merencanakannya, melakukannya, kita bertindak hati-hati dan kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, itu membuat keuntungan bagi kita, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, itulah yang dimaksud dengan bertindak hati-hati. Nah, kesimpulannya, ketika kita masih tawar hati, yang pertama tadi, perkatakan senantiasa firman Tuhan setiap hari, siang dan malam.
supaya telinga kita mendengar, dan ketika kita mendengar hati kita juga meresponi dan kita dikuatkan. Jangan tawar hati, teguhlah, kuatlah. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita semakin mengerti akan perintah-perintah Tuhan, mengerti hatinya Tuhan, dan semakin kita berakal budi dalam bersikap. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Ketika kita berpikir, merencanakan, dan juga melakukannya tidak asal-asalan, tidak gegabah. Supaya apa? Perjalanan kita berhasil dan beruntung, dan kita tidak lagi tawar hati. Dan yang terakhir, bahwa percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa kemana kita pergi. Jadi janganlah tawar hati. Ketika ada pertanyaan, masihkah ada tawar hati? Ada 4 hal yang perlu kita renungkan dan kita ambil firman Tuhan ini. Perkatakan firman, renungkanlah firman, bertindak hati-hati, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita kemana kita pergi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon terus dan terus ajarkan kami untuk selalu memperkatakan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan bertindak hati-hati. Dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kemana kami pergi, bahwa Tuhan ada. Karena kami sering takut Tuhan, kami sering kecut hati kami, tawar hati, dan takut menghadapi masa depan, takut untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Pegang erat kami Tuhan, biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu atas pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, karena Engkau yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.